apa dikurang besar apa di namun di sini muncul lagi beberapa pemuja besar kekaisaran Hun yang turun tangan dan menyelamatkan Bibi Dong. Di sini muncul lagi dua bersaudara pemuja besar kekaisaran Hun, yaitu tetua ke-7 Dahulu Iblis dan tetua ke-6 Jianjun, yang diperintahkan untuk membantu mempertahankan gerbang Jialing. Tangsan menyadari bahwa mereka adalah saudara kembar karena wajah tetua ke-6 ini sama seperti wajah Dahulu Iblis. Bahkan Tangsan juga merasa bahkan kekuatan Dahulu Iblis lebih kuat dari pertarungan sebelumnya di kota Shilu. Bahkan mereka berdua mampu menghancur seketika dari 13 jurus senjata emas saat mereka bekerja sama, yang bahkan Bibi Dong pun tak bisa menghancur tersebut saat dalam kondisi prima. Tak hanya itu, bahkan pemuja kedua terkuat setelah ini Bibi Dong. Karena sekarang dalam kondisi kritis, Tangsan berpikir harus membalikkan keadaan. Namun saat Tangsan berusaha mengejar Bibi Dong lagi, di sini mereka pun langsung menahan Tangsan. Gelong pun meminta Sui Peng untuk memberikan pasukan agar segera maju menyerang lagi. Karena menurut Gelong, kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan kekaisaran Hun. Karena Gelong tahu jika Tangsan dan para pasukan sudah berhasil menyerobot gerbang Jialing dan melukai lawan. Namun menurut Gelong, master jiwa kekaisaran Hun sangat banyak dan hebat, dan kali ini mereka belum bisa maju sembarangan. Dan jika asal melangkah, Gelong takut jika pasukan masuk dalam jebakan karena masih banyak master jiwa kekaisaran Hun yang belum maju untuk berperang. Di sini terjadi perdebatan antara Gelong dan Xiugang yang membuat Sui Peng bimbang. Namun di sini Sui Peng langsung memerintahkan Gelong untuk menyebarkan perintah untuk tetap menaklukkan gerbang Jialing. Sui Peng pun ingin mempertaruhkan segalanya karena perang ini berkaitan dengan hidup dan mati negaranya. Sementara itu Dahulu Iblis yang pernah menghadapi Tangsan merasakan bahwa kekuatan Tangsan sekarang meningkat pesat lagi. Dia menyadari bahwa dia sendiri bukan tandingan Tangsan karena sekarang Tangsan sudah mencapai tingkat titel Dahulu. Namun saat dua bersaudara ini bersatu, bahkan Jiang Daoliu pun tak akan bisa menang dengan mudah. Tangsan yang mendengar itu yakin jika dia sedang tidak membual, karena jika mereka berdua bersatu, kekuatan mereka setara dengan titel Dahulu level 98 bahkan sampai ke 99. Tangsan sadar kekompakan mereka berdua tidak ada tandingannya karena pemuja ini adalah saudara kandung dan sudah bekerja sama selama puluhan tahun. Sedangkan kekuatan jiwa Tangsan sudah terkuras banyak dan sekarang sudah tidak bertenaga lagi karena Tangsan sudah bertarung berkali-kali dengan Bibi Dong. Di sini monster serak yang lain datang ingin membantu, namun Tangsan menyuruh para pasukan kekaisaran Tiando yang memasuki kota segera mundur, dan mereka juga tak boleh ke tempat itu. Longrong pun tahu jika mereka ikut bertarung hanya akan menyusahkan Tangsan, karena Tangsan sudah memprediksikan jika mereka pasti bukan tandingan dua pemuja tersebut. Monster serak yang semula berusaha maju pun akhirnya menarik diri. Namun di sini Tangsan terkejut karena dia mendengar trompet isyarat penyerangan dan Tangsan sadar jika Sui Peng sudah gegabah. Bahkan di sini semua pasukan Tiando pun sudah merangsek maju ke dalam gerbang Jialing.
Dari segala sisi, pasukan Tiandou pun memasuki gerbang Jialing atas perintah Sui Peng tadi. Namun seperti perkiraan Xiugang tadi, di sini pintu keluar gerbang Jialing yang bolong, tiba-tiba muncul portal formasi yang membuat para pasukan Tiandou tak bisa mundur lagi. Bahkan portal formasi tersebut membakar semua orang yang melewatinya. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Di sini terjadi kepanikan pada semua pasukan Tiandou karena terbakar oleh kekuatan formasi tadi. Tak hanya itu saja, di sini para master jiwa kekaisaran Hun mulai mengepung pasukan Tiandou dan menyerang mereka semua. Kotak juga ya, kotak. Masih banyak perkataan ini yang kurang mengenakan di hati kalian semua guys. Dari sini guru menyadari jika pasukan kekaisaran Tiandou dalam bahaya karena yang menyerang pasukan Tiandou adalah pemuja ketiga yaitu Dahulu Xingluan dan pemuja keempat yaitu Dahulu Xiongxi dan pemuja kelima kekaisaran Hun Dahulu menceritakan Tang San CS yang berhasil memukul mundur pasukan kemarin. Di sini Tang San kaget ketika para pasukan kekaisaran Tiandou di dalam kota sudah gugur dan dia sadar jika sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mundur. Oke guys, seperti apa alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita menurut pemuja bersaudara ini, kehancuran kekaisaran Tiandou hanya masalah waktu saja. Karena Tiandou sudah mengutus semua 6 pemuja untuk turun tangan. Tang San pun sadar jika dalam pertarungan gerbang Jialing ini, kekaisaran Tiandou harus bertahap. Karena dia tahu jika kekaisaran Hun berencana mempertaruhkan segalanya dalam perang ini. Di sini si Yui dan Yan di sini Dahulu bersaudara ini langsung menyerang Tang San karena Dahulu iblis ingin sekali membalas pembunuhan di kota Silu dulu dengan nyawa Tang San. Di sini si Yui melaporkan bahwa banyak orang mati dan terluka, bahkan 5 jenderal dari pihak mereka termasuk Dahulu iblis terluka. Di sini si Yui meminta petunjuk Hulina untuk langkah selanjutnya. Menghadapi serangan mereka berdua, di sini Tang San menyadari jika gerakan mereka tidak hanya sangat cepat, bahkan kerjasama mereka sangat sempurna. Dan Tang San sadar jika kekuatan jiwanya akan sangat terkuras jika dia melawan menggunakan kekuatan dewa dengan cahaya untuk mendukung yaitu kosmik. Karena kekuatan Tang San Ini kok bersatu. setelah bertarung 2 kali dengan Bibido. Namun Tang San juga sadar jika terus seperti ini, maka Tang San yang akan kelelahan karena kedua Dahulu ini sangat sulit dihadapi bagi Tang San. Di sini Tang San pun kembali mengeluarkan pusaran angin bebas. Namun mereka berdua melawan serangan Tang San menggunakan wujud sejati ala jiwa Kesurat Dewa Laut yang membuat semua orang terkejut melihatnya. Dan seketika Tang San langsung mengalahkan Dahulu iblis. Di sini ketepatan pusaran angin bebas yang Tang San keluarkan menurun karena seluruh kekuatan Tang San belum mencapai 60% dari kondisi prima. Di sini pun murid dari Klan Kecepatan melaporkan kepada Sui Peng bahwa pasukan garis depan yang menerobos masuk gerbang Jialing diperkirakan secara kasar kematian lebih dari ratusan ribu orang karena mereka diserang pasukan master jiwa elit yang dipimpin oleh pemuja kekaisaran Hun. Menyaut bahwa hal itu pun sangat mengejutkan bagi Sui Peng. Sementara Mo Bei dan Cucing terus membersihkan semua pasukan kekaisaran Wuhun yang tersisa. Di sini setelah bertanya kepada Xiugang, di sini Xiugang meminta Sui Peng untuk berusaha menyimpan kekuatan yang ada. Karena Xiugang yakin masih memiliki kemungkinan untuk menang asalkan pasukan utama kekaisaran Tiandou masih ada. Begitupun si Yue juga membawa kaburian. Xiugang pun meminta Sui Peng untuk memerintahkan menarik pasukan. Di sini kode pasukan untuk mundur pun dinyalakan dan trompet juga dibunyikan. Mendengar itu, Hulina terlihat lemas mendengarnya. Melihat itu, pasukan Tiandou pun berusaha mundur sesuai karena dia datang. Namun ketika pemuja kekaisaran Hun tak tinggal diam dan berusaha menghalangi pasukan Tiandou. Sementara Dahulu iblis kembali ke tempat Jian Dahulu dan Jian Denshui berada. Di sini dia meminta pemuja agung untuk menghukumnya karena dia sudah mengecewakannya. Bahkan di sini master jiwa kekaisaran Hun yang tersisa pun juga ikut mengambil kesempatan tersebut untuk menyerang pasukan Tiandou. Jian Denshui langsung memberinya hukuman. Di sini Dahulu iblis merasakan bahwa Jian Denshui penuh kekuatan jiwa dan begitu bebas menggunakannya. Dan kekuatan Jian Denshui begitu menakutkan. Hulina dan Bibinong yang berhasil menyelamatkan diri pun melihat kekacauan pasukan Tiandou tersebut dengan rasa bahagia. Dia demonstrasi pun juga berusaha mundur, namun mereka dikejutkan oleh mayat-mayat pasukan Tiandou yang ada bertumpukan. Di sini Jian Denshui mengakui bahwa Tang San adalah lawan yang membuatnya salut, dan dia pun bertanya kapan ujian malaikat ke-8-nya akan tiba. Dan di sini Jian Daoliu menyuruh Jian Denshui. Bahkan salah satu panglima besar dari kekaisaran Tiandou pun harus melawan pasukan Hun sendirian yang akhirnya membuat. Sementara di kota Silu, semua pasukan mengevakuasi tempat tersebut setelah perang kemarin. Jiao pun sempat menenangkan salah satu prajurit yang sedih karena rekan seperjuangannya gugur di medan tempur.
Di sini Mope juga sadar jika tidak mundur tepat waktu, maka semua pasukan utama Kekaisaran Tiandou Rikuta akan musnah. Prajurit akan mereka juga sudah tahu jika pasukan mungkin akan musnah semuanya karena mereka diserang Kekaisaran Hun dari dua arah. Di sini dua bersaudara tersebut berusaha membunuh Tangsan dan memusnahkan Kekaisaran Tiandou karena mereka melihat Tangsan yang sudah mulai lemah. Namun Tangsan akan menahan mereka berdua sampai pasukan besar Kekaisaran Tiandou keluar dari gerbang Jialing. Dan tetap saja mereka bekerja sama untuk membalas penghinaan atas kekalahan dahulu iblis di kota Silu waktu dulu. Di tempat lain pun tiga dewan yang sedang ngobrol. Di tempat lain burung kancing pun dikejutkan karena yang akan mereka hadapi adalah pemuja ketiga dan pemuja hebat. Dan Sili masih teringat waktu itu dia masih menguji Tangsan dengan kekuatannya. Kedua kaisar pun meneruskan pertemuan mereka dan di sini Dewi Xi sebagai moderator pertemuan. Dari Dewi Xi berkata jika tak menyangka jika pemuja ketiga itu keluar langsung menggunakan teknik jiwa kedelapannya untuk melawan Jenshin. Padahal sifat pemuja ketiga Dahulu Jingguan sangat dingin dan biasanya tidak mudah untuk bertindak. Pemuja ketiga pun menggunakan teknik kedelapannya untuk menyerang Kurong, yang itu adalah teknik ruang dimensi. Namun di sini pemuja keempat saran menggunakan bahwa meskipun tindakan yaitu pengembalian 100 monster, namun sebenarnya membuat Martial Soul semua master jiwa tak bisa. Dan meskipun Kekaisaran Hun mempunyai master jiwa yang banyak, tapi mereka lemah dalam politik dan budaya. Menurut Tangsan, peperangan tak hanya mengandalkan kemampuan perang, namun juga keseluruhan kekuatan kerajaan. Dan dari segi ekonomi dan teknologi, Kekaisaran Hun kalah jauh dari Kekaisaran Tiandou dan Silu. Di sini Tangsan menyarankan menggunakan kemenangan kemarin untuk menjadikan kota Silu sebagai namun di sini Cacin dan mulai menyerang efek teknik tersebut karena teknik jiwa pengendali jalur motornya hanya bisa mengendalikan mereka bisa jiwa di bawah tingkat master jiwa. Di sini Cacin dan Kurong pun bekerja sama untuk menghadapi pemuja keempat dan ketiga ini karena mereka tak menyangka jika pemuja keempat yang biasanya tidak suka bekerja sama kali ini malah bekerja sama dengan pemuja ketiga untuk menghadapi Kurong. Dewi sadar kunci utama untuk mengalahkan Kekaisaran Hun adalah panjang perang. Sui Beng pun tahu jika Kaisar Sengwu sudah padahal dahulu Jingluan dan Xiaoxi ini kekuatannya sama-sama di level 97. Namun Sui Beng berpikir bahwa mereka seperti mengalahkan perhatian untuk menunda waktu saja karena bertarung melawan Kekaisaran Tiandou pada dasarnya bisa mengalahkan dengan mudah bagi kedua pemuja ini. Bahkan melihat serangan kuat yang mengarah ke Kurung Sanjin, Sui Beng tahu jika kedua pemuja ini belum memakai kekuatan sekuat tenaga. Namun mereka kembali dikejarkan oleh sama Bibi dong sekarang udah kalah. Oke, nanti kita lawan lagi Wayne pasukan internal kedua negara akan bersatu. Oke guys, ini kamar gua. Ini kamar gua penuh dengan senter terang sekali seperti ini. Makanya jadi terang hari. Makanya aku hindarin dulu. Hindarin. Bagi kalian yang masih nunggu, di sini pun Mobe berkata bahwa Monster karena mungkin mereka akan datang dalam 1 atau 2 episode lagi. Dan bagaimana perjuangan Tangsan ini guys, tunggu saja episode 2 berharap Tangsan bisa terus berlatih 2 ujian dan akhir kata dan menjadi dewa laut yang sesungguhnya karena kekuatannya kemarin sangat mengguncang dunia. Namun walaupun menyelesaikan ujian itu penting, tapi Tangsan lebih mengkhawatirkan mereka yang berada di garis depan. Namun Jujing menjawab bahwa itu semua bukan hanya demi Tangsan, karena perang sulit ditebak dan tak ada yang tahu Kekaisaran Hun akan menggunakan teknik perang seperti apa, maka semakin cepat Tangsan menjadi dewa, itu akan semakin membantu mereka. Rongrong pun menimpali bahwa dia yakin jika Tangsan pasti bisa menghidupkan Xiaowu kembali. Pada saat itu monster Shrek bersatu dan semua akan lengkap. Dan di sini Sui Beng pun bersedia menunggu Tangsan kembali setelah menjadi dewa. Tak lama kemudian monster Shrek sudah bersiap melepaskan Tangsan dan Xiaowu yang harus pergi berlatih lagi. Dan pada Solen episode 207 minggu depan, terlihat Tangsan bertemu dengan seseorang yang berasal dari kota pembunuh. Dan menurut Mimin, itu adalah sosok Tang Chen atau kakek Tangsan yang sudah terjebak di kota pembunuh. Dan itulah guys alur cerita Solen episode 206 ini. Bagaimana nasib Tangsan yang harus bertarung melawan kakeknya sendiri? Kita tunggu saja di Solen episode 207 minggu depan. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin, dan see you next
Epicron. Gitu doang. Ya ampun, nggak lama kocak. Baru nonton seru dulu. Ini kamar gua review dulu. Ini kan bagus. Ini benar-benar bersinar dah. Ya, kita lanjutin lagi. Kabar. Ya ampun, ya ampun, ini. Daming pun berkata kepada Tangsan bahwa masih ada satu keinginan mereka yang belum dikabulkan Tangsan. Mereka pun berharap agar Xiaowu dapat hidup kembali dan meminta Tangsan untuk menepati janji untuk menghidupkan Xiaowu lagi. Di sini pun Tangsan menyetujui apapun permintaan mereka. Tanpa berpikir panjang, Tangsan pun langsung melepaskan tulang jiwa Xiaowu yang ada di tangan kirinya untuk lebih meyakinkan Daming serta Erming bahwa dia pasti akan menghidupkan Xiaowu lagi meskipun tangan kirinya harus hilang.